Timun Mas. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua yang dikenal dengan sebutan Mbok Rondo. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk sederhana di tepian hutan. Setiap hari, ia mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar untuk menghidupi kehidupannya. Meskipun hidupnya cukup tenang, ada satu hal yang selalu membuat hatinya sedih. Ia sangat menginginkan seorang anak yang dapat menemani hari-harinya. Setiap malam, Mbok Rondo berdoa kepada Tuhan agar keinginannya dapat terkabul. Suatu hari, ia mencari kayu di hutan. Mbok Rondo dikejutkan oleh suara gemuruh yang sangat keras. Tanah bergetar, pepohonan bergoyang. Dari balik pepohonan muncul seorang raksasa besar yang menyeramkan. Raksasa itu kemudian memberikan beberapa biji mentimun ajaib kepada Mbok Rondo. Tanamlah biji ini, kau akan mendapatkan seorang anak. Tetapi saat ia berusia 6 tahun, ia harus kau serahkan kepadaku. Karena sangat mendambakan seorang anak, Mbok Rondo menerima biji mentimun itu dan membawanya pulang. Beberapa minggu kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun yang sangat besar di kebunnya. Ketika dibelah, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik, jelita, dan sehat. Dengan penuh rasa syukur, Mbok Rondo berkata, "Terima kasih ya Tuhan. Aku akan menjaga anak ini dengan sepenuh hati." Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Waktu berlalu dengan cepat. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang rajin, cerdas, dan baik hati. Kehadirannya membuat hidup Mbok Rondo penuh kebahagiaan. Namun, semakin besar pula kekhawatiran yang dirasakan ibunya. Ia tidak pernah lupa pada janji yang pernah dibuat oleh raksasa. Menjelang usia 6 tahun, Mbok Rondo meminta pertolongan kepada seorang pertapa sakti. Sang pertapa memberikan 4 bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk melindungi Timun Mas dari bahaya. Tak lama kemudian, raksasa datang untuk menagih janjinya. Mbok Rondo segera menyuruh Timun Mas melarikan diri sambil membawa ke-4 bungkusan ajaib tadi. Timun Mas berlari sekuat tenaga melewati hutan, ladang, dan perbukitan. Namun, raksasa terus mengejarnya dengan langkah besar dan membuat tanah bergetar. Saat jarak semakin dekat, Timun Mas melempar bungkusan pertama. Seketika
Biji mentimun itu berubah menjadi mentimun yang lebat dan menghalangi jalan raksasa. Namun, raksasa berhasil lolos dan kembali mengejarnya. Timun Mas kemudian melempar jarum. Sekejap, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang tinggi dan runcing. Raksasa kesulitan melewatinya, tetapi tetap berhasil keluar. Ketika raksasa semakin dekat, Timun Mas menggunakan bungkusan garam. Tanah berubah menjadi lautan lumpur yang luas. Raksasa sempat terjebak, tetapi akhirnya berhasil melepaskan diri. Kini hanya tersisa satu bungkusan terakhir. Dengan penuh keberanian, Timun Mas berkata, "Aku tidak akan menyerah." Ia segera melempar terasi ke arah belakang. Seketika muncul rawa mendidih yang sangat dalam. Raksasa tersebut terperosok ke dalamnya dan tidak dapat menyelamatkan diri. Sedikit demi sedikit tubuhnya tenggelam hingga akhirnya lenyap selama-lamanya. Timun Mas pun selamat. Ia kembali bertemu dengan Mbok Rondo yang telah menunggunya dengan cemas. Mereka berpelukan dengan penuh haru, bersyukur karena telah terbebas dari ancaman raksasa. Sejak saat itu, Timun Mas dan Mbok Rondo hidup tenang dan bahagia. Kisah mereka menjadi cerita yang terus dikenang sebagai teladan tentang keberanian, harapan, dan kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah berhenti melindungi anak.